Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di acara penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan pagi hari ini marilah kita buka acara penyebaran pemahaman dan penerapan pengamalan budaya positif dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan pagi hari ini saya akan berbagi praktik baik, yaitu menyebarkan pemahaman kita terhadap budaya positif yang akan kita laksanakan di lembaga kita nanti di SDN Kendal 1, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi. Saya Wulandari SPD CGP Angkatan 10 Kabupaten Ngawi. Langsung saja kita ke konsep inti budaya positif. Konsep inti budaya positif yaitu dari perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi kita akan mempelajari konsep inti budaya positif mulai dari paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kenapa? Oh iya, Pancasila. Mohon maaf nggih, mungkin mengerjakannya saya sambil mengantuk. Jadi terima kasih Bapak sudah diingatkan profil pelajar Pancasila. Di sini kita akan mempelajari paradigma baru tentang profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, miskonsepsi tentang teori kontrol. Di sini ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Maksudnya, ilusi guru mengontrol murid. Biasanya kan kita yang selalu mengontrol kondisi murid. Misalkan, kamu harus duduk dengan rapi, tangan dilipat, kamu tidak boleh seperti ini. Kan biasanya guru itu mengontrol murid. Nah, miskonsepsinya ternyata kita tidak boleh melarang. Melarang murid itu tidak boleh. Jadi kita arahkan. Siswa itu kita arahkan, misalkan kita arahkan ke sebab akibat. Jadi kalau kamu memukul teman itu sakit atau tidak? Sakit. Kalau kamu dipukul sakit, jangan memukul, kan seperti itu. Terus ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif itu maksudnya apa Bapak Ibu? Penguatan positif. Nah, kita memberikan penguatan. Misalnya anak membuat kesalahan. Membuat kesalahan kita biasanya memarahi, gitu. Dimarahi si A, memukul si B. Nah, terus kita memanggil si A yang memukul tadi. Kamu jangan memukul. Nah, seperti itu. Membuat Terus kemudian ilusi
bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Membuat rasa bersalah itu maksudnya gini, misalkan tidak menggatekni itu apa ya? Tidak memperhatikan ketika Bu Guru menjelaskan di depan. Misalkan si Tata, kenapa kamu tidak memperhatikan Bu Guru? Kan Bu Guru dari pagi sudah capek, sudah berusaha, terus dia kan merasa bersalah. Oh iya ya, aku kok gak ngerti. Kan dia merasa bersalah dengan kita memberikan kenapa kamu gak memperhatikan Bu Guru, padahal Bu Guru sudah capek. Kamu loh malah jalan-jalan kemana-mana, gak memperhatikan guru. Kan itu membuat dia merasa bersalah. Nah itu tidak mampu menguatkan karakter anak. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Maksudnya berhak memaksa, dipaksa. Jadi anak itu kan pengennya keluyuran, atau seketika kita memberikan pelajaran kan anak itu ada yang disambi gambar, ada yang disambi bermain, kan seperti itu nggih Bapak Ibu. Nah, biasanya kita itu memaksa. Wong dikandani pengen dolanan kan seperti itu nggih. Jadi anak itu kan punya gaya belajar masing-masing. Kita sebagai Bapak Ibu guru tidak boleh memaksakan anak itu harus belajar mengikuti gaya kita. Jadi kita yang harus mengikuti gaya belajar anak. Kita sebagai pendidik tidak boleh memaksakan gaya belajar anak mau seperti apa. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon lawan teori kontrol, pandangan tentang dunia. Jadi kalau biasanya stimulus respon itu kita menggunakan realitas atau kebutuhan kita sama, tapi ketika kita menggunakan teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Sedangkan jika semua orang melihat hal yang sama, ternyata teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi kalau menggunakan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dengan stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Namun teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian stimulus respon berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau kita menggunakan teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Dengan teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain karena mereka punya tujuan atau pandangan yang berbeda. Stimulus respon berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Dengan teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon, model berpikir memang kalah, menang atau kalah. Dengan teori kontrol, model berpikir menang dan menang. Tidak ada kalah atau menang. Semuanya menang dan menang. Selanjutnya kita langsung ke disiplin positif. Disiplin positif kita artikan, disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai dan keyakinan. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal
dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi disiplin positif itu berawal dari diri sendiri tanpa harus memberdayakan peserta didik dengan memberikan imbalan, ancaman, atau hukuman. Nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi bisa kita lihat dari profil belajar Pancasila yang meliputi beriman dan bertakwa, kebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Selanjutnya ada Ibu Primary Years atau program keterampilan hidup atau life skill. Lanjut, nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Lanjut, kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Itu disebut kebutuhan dasar manusia. Ngantuk Bu? Ada yang ngantuk? Coba kalau ngantuk kita pegang rambut Bu, Bapak Ibu. Rambut, perut, lutut. Ayo coba semuanya berdiri kita supaya tidak ngantuk ya. Rambut, perut, lutut. Sekarang saya pelan-pelan dulu ya. Rambut, perut, lutut. Rambut, perut, lutut. Lutut, ayo lutut. Perut, rambut. Perut, lutut, rambut. Agak cepat ya. Nanti yang salah kita hukum. Rambut, perut, lutut. Perut, lutut, rambut. Perut, rambut, lutut. Terima kasih. Duduk kembali. Nah, makasih. Kemudian lanjut ya. Masih ngantuk? Betul. 5 kebutuhan dasar manusia yaitu bertahan hidup. Ya, kita kan punya kebutuhan untuk bertahan hidup ya Bapak Ibu. Dengan cara apa? Makan. Kalau tidak makan bisa hidup tidak Bu? Bu, ada ibu-ibu atau bapak-bapak? Nah, cara bertahan hidup salah satunya adalah makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Terus lagi kasih sayang dari dan rasa diterima. Jadi kita meskipun hidup tapi kan kita tetap membutuhkan rasa kasih sayang dari orang-orang di sekitar kita dan rasa diterima di lingkungan kita, bisa bekerja sama, menjadi bagian dari kelompok. Kemudian penguasaan itu kita mempunyai harga diri, maksudnya dihargai oleh orang lain. Kebebasan, kita mempunyai kebutuhan dasar untuk bebas memilih, bebas untuk mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Terus kita mempunyai kebutuhan kesenangan termasuk piknik. Nah, itu termasuk kebutuhan nggih, Bapak Ibu nggih. Piknik itu, piknik kan kebutuhan jiwa, nggih, untuk merefresh jiwa kita yang selama ini selalu kita gunakan untuk bekerja, memikirkan hal-hal tentang duniawi mungkin seperti itu. Nah, piknik itu kebutuhan, jadi jangan dilarang untuk piknik. Kemudian motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi motivasi ekstrinsik itu kan dari luar nggih.
Jadi menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, itu termasuk mempengaruhi motivasi perilaku manusia. Motivasi intrinsik dari dalam diri kita itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ke budaya positif. Jadi ada 3: hukuman, konsekuensi, restitusi. Nah, di sini ketika kita menghadapi anak yang melakukan kesalahan atau anak yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, itu ada 3 dalam menghadapinya. 3 pilihan, yaitu hukuman, konsekuensi, restitusi. Kalau kita menggunakan hukuman, itu biasanya akan berpengaruh terhadap psikologi anak. Apa akibatnya? Anak bisa menjadi dendam. Seperti itu kan Bapak Ibu? Kadang kita memberikan hukuman kan tertanam pada anak. Biasanya dia akan tidak biasanya, mungkin hanya beberapa anak dendam pada kita sebagai pendidik. Sebetulnya kita berniat memberi hukuman supaya jerah, tapi mereka kadang mengartikan bukai ngasih hukuman saya seperti ini kan menjadi dendam. Bagus apa tidak Bapak Ibu kalau kita menggunakan budaya hukuman? Tidak ya? Tidak terencana atau tiba-tiba. Kadang anak melakukan kesalahan kita memberikan hukuman. Terus konsekuensi. Jadi kalau konsekuensi itu kan terencana, direncanakan. Jadi anak-anak nanti kalau ada yang melakukan kesalahan, konsekuensinya apa? Kan seperti itu kan direncana, gitu. Nah, konsekuensinya membayar denda, misalkan hormat bendera. Kemudian dengan restitusi, kalau kita menghadapi dengan restitusi, itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, dengan restitusi ini kita akan belajar bagaimana anak itu mengendalikan dirinya atau mencari solusi pada masalahnya. Misalkan ada anak yang melakukan kesalahan pada waktu hari Senin, misalnya tidak menggunakan pakaian lengkap. Solusinya bagaimana? Nah, itu anak-anak supaya mencari solusi sendiri. 5 posisi kontrol pada guru. Nah, biasanya guru itu akan menjadi penghukum, pembuat merasa bersalah, akan menjadi teman, pemantau, dan manajer. Bapak Ibu sudah berada di posisi kontrol yang mana? Coba. Yang mana? Nah, penghukum. Sama. Ada lagi? Pemantau. Ada lagi? Teman. Nah, semuanya bagus. Penghukum. Biasanya saya juga sebagai penghukum. Kalau ada anak yang bersalah kan tidak terencana ya, tiba-tiba kita hukum saja, kasih hukuman supaya anak itu jerah dan tidak melakukan kesalahan lagi. Tapi yang paling baik kita sebagai pendidik adalah menjadi manajer. Manajer itu kita hanya mengarahkan saja supaya kesalahan itu tidak diulangi anak itu lagi. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau kita sebagai penghukum, biasanya hukumannya adalah hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, itu tidak akan tidak untuk karakter anak itu sebetulnya kurang bagus. Kemudian pembuat merasa bersalah. Beberapa kali ibu dan bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan bapak dan ibu. Nah, itu kan mereka akan merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, ayo dong ikut aturan sekolah. Kan kita sebagai teman kan ya diajak bicara, diajak ngobrol supaya dia itu tidak mengulangi
perbuatannya seperti ini lagi. Sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Kalau sebagai manajer, kita harus membuat kisi-kisi beberapa pertanyaan yang akan kita tanyakan pada siswa yang telah melakukan kesalahan lagi. Pertanyaan apa yang kira-kira nanti akan saya tanyakan kepada anak. Terus pernyataan anak nanti bagaimana supaya tidak mengulangi kesalahannya lagi, bagaimana cara memperbaikinya, seperti itu. Jadi yang lebih bagus kita sebagai pendidik adalah posisi kita sebagai manajer. Posisi kontrol apakah aku? Nah, seperti tadi. Jadi kita sebagai guru itu harus merefleksi diri. Kita itu sebagai apa ya di posisi kontrol? Tadi sebagai penghukum, sebagai teman, pembuat rasa bersalah, seperti itu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini tadi adalah pembuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Lanjut. Keyakinan kelas. Nah, kita akan membuat keyakinan kelas supaya anak-anak tidak mengulangi kesalahannya. Pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak, berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan semua warga sekolah atau warga kelas. Jadi keyakinan kelas itu bisa dibentuk dalam lingkup satu kelas yang sudah disepakati antara guru atau wali kelas bersama murid yang ada di dalam kelas. Kemudian keyakinan kelas itu bisa dibuat oleh semua warga sekolah. Jadi namanya keyakinan kelas, sekolah dibuat oleh semua warga sekolah dan disepakati bersama dengan kepala sekolah, guru, dan siswa. Keyakinan kelas bisa dilaksanakan di kelas dengan membuat seperti yang saya tempel di papan itu kemarin, dibuat bersama kelas 2. Jadi keyakinan di kelas kita sepakati bersama dan konsekuensinya apa, seperti itu. Ketika kita menghadapi siswa yang bersalah, kita akan menggunakan segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kita awali dari mulai menstabilkan identitas, jadi kesalahannya apa, validasi tindakan yang salah, jadi kesalahanmu hari ini yang kamu lakukan itu apa, menanyakan keyakinan kelas yang pernah kita sepakati itu kemarin apa. Jadi anak-anak akan mencari tahu solusinya sendiri. Lanjut, menstabilkan identitas. Nah, tadi berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi berbuat salah itu wajar. Tidak semua manusia itu sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, dan Bapak Ibu tidak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi anak-anak sendiri yang akan mencari solusinya. Kamu berhak merasa seperti itu. Lanjut, validasi tindakan yang salah. Jadi ketika anak mempunyai kesalahan, misalnya tidak memakai atribut lengkap pada waktu upacara, kita tidak semata-mata menyalahkan anak. Jadi mungkin anak itu mempunyai alasan. Alasannya apa? Kenapa kamu tidak memakai atribut? Mungkin alasannya lupa, atau di rumah itu kurang diperhatikan orang tua, peralatannya tidak disediakan, seperti itu. Jadi tidak semata-mata itu kesalahan dari anak itu sendiri.
Terus menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Nah, seperti tadi kan sudah membuat keyakinan. Keyakinan kelas itu seperti peraturan. Jadi kita sudah membuat peraturan. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Nah, terus seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu pertanyaan yang bisa ditujukan untuk siswa yang kita akan melihat praktek segitiga restitusi yang pernah saya lakukan terhadap anak-anak. Mungkin kurang sempurna ya, karena suaranya kurang begitu keras. Jadi di situ saya melaksanakan segitiga restitusi yang awalnya dari menstabilkan identitas, mencari, menanyakan apa kesalahan mereka, terus kemudian validasi tindakan. Itu kemarin pada waktu hari Senin upacara bendera di lapangan, saya melihat ada beberapa siswa yang tidak mengenakan atribut lengkap, mulai dari topi, dasi, ikat pinggang, terus kaos kaki. Kan pada waktu hari Senin Selasa itu kan kaos kaki juga harus putih ya Bapak Ibu. Nah, itu jadi yang sudah memakai atribut lengkap untuk langsung masuk kelas, kemudian yang atributnya belum lengkap kita menanyakan kenapa, apa alasannya kok tidak menggunakan atribut lengkap, padahal setiap hari Senin kan sudah ada peraturan kelas, peraturan sekolah. Jadi itu saya sebagai apa Bu, Bapak Ibu? Kalau saya menunjukkan seperti itu, saya sebagai guru, posisi kontrol saya di situ apa? Penghukum, nggih. Nah, penghukum harusnya kan kita sebagai manajer anak-anak supaya bagaimana supaya menggunakan atribut, misalkan bisa pulang mengambil atribut. Ada kemungkinan nggak kalau pulang? Kan di sekolah kita rumahnya jauh juga ya Bu. Jadi kita tanya saja apa alasannya. Kita tanya latar belakangnya, kan di rumah mereka beda-beda. Nah, demikian Bapak Ibu. Jadi kesimpulannya, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer. Jadi sebagai pendidik kita lebih baik menjadi manajer, bukan penghukum atau pembuat rasa bersalah, atau kalau menjadi teman saja mungkin kurang cukup. Yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab dari standar nasional pendidikan. Cukup sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan pada siang hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan untuk lembaga kita pada umumnya. Kita bisa membawa lembaga kita lebih maju dan berkembang untuk mendidik putra-putri kita. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Jadi kalau